Seorang perempuan berambut panjang menjuntai dengan gaun putih panjang, melangkah perlahan mendekati para pria yang kerap pulang malam. Parasnya cantik, wajahnya memikat. Namun ketika ia membalikan badan, punggungnya bolong menganga dipenuhi belatung yang menjijikan. Sosok itu kemudian dikenal dengan Sundel Bolong. Bagi generasi 80-an, nama Sundel Bolong akan merujuk pada sosok legendaris yang diperankan Suzana dalam film tahun 1981. Di film itu, Sundel Bolong digambarkan sebagai perempuan yang meninggal karena diperkosa, lalu melahirkan dengan tragis, sehingga arwahnya pun gentayangan penuh dendam. Namun tahukah kamu, di balik kisah seram yang melegenda itu, tersimpan makna sosial yang jauh lebih kelam. Apakah Sundel Bolong sekadar sebuah fiksi misteri, atau justru simbol trauma perempuan yang dipinggirkan oleh masyarakat? Sundel Bolong dikisahkan sebagai arwah perempuan yang meninggal tragis saat melahirkan. Namun jasadnya tak diterima dengan layak. Rambut panjangnya menutupi wajah, sementara punggungnya bolong mengerikan. Konon, ia menampakkan diri di bawah pohon besar, di kuburan tua, atau mengikuti lelaki yang pulang larut malam. Cerita rakyat menggambarkannya sebagai roh penuh dendam, mengganggu siapa saja yang melanggar norma. Tapi di balik wujud seram itu, ada pesan sosial yang jauh lebih mendalam. Mengapa Sundel Bolong selalu digambarkan sebagai perempuan dan bukan laki-laki? Di banyak kisah, ia dikaitkan dengan perempuan nakal, korban pelecehan, bahkan pekerja seks. Kata Sundel sendiri dalam bahasa Jawa berarti perempuan yang dianggap hina karena moralnya. Namun perhatikan baik-baik, stigma itu lebih banyak lahir dari pandangan masyarakat, bukan dari kenyataan hidup perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, Sundel Bolong bukan fantasi misteri, tapi cermin dari bagaimana masyarakat memandang perempuan yang keluar jalur norma. Dalam psikologi sosial, ada fenomena yang disebut scapegoating atau menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Perempuan yang melanggar norma sering dijadikan simbol aib, lalu cerita mistis pun lahir untuk menguatkan stigma itu. Sundel Bolong bisa dipahami sebagai personifikasi trauma. Trauma akibat kekerasan seksual, trauma akibat melahirkan tanpa perlindungan, hingga trauma kolektif tentang bagaimana tubuh perempuan dikontrol oleh masyarakat. Bayangkan punggung yang bolong itu bisa dimaknai sebagai metafora luka batin. Luka yang tak pernah disembuhkan dan terus terbawa bahkan setelah kematian. Itulah mengapa kisah ini begitu kuat, melekat bukan hanya karena seram, tetapi karena menyimpan realitas yang menyakitkan. Yang jarang dibicarakan adalah kisah-kisah mirip Sundel Bolong ternyata ada di banyak budaya. Di Jepang, ada Onryo, roh perempuan yang mati penuh dendam. Di Filipina, ada White Lady yang kerap muncul di jalan sepi. Namun bedanya di Indonesia, Sundel Bolong bukan sekedar roh penasaran, melainkan simbol stigma pada perempuan. Lebih mengejutkannya lagi, penelitian budaya menemukan bahwa kisah ini dulu kerap dipakai untuk menakut-nakuti gadis agar tidak keluar malam. Bukankah itu bukti nyata bahwa hantu bisa dijadikan alat kontrol sosial? Di balik semua kisah horor, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada wujud Sundel Bolong itu sendiri. Bagaimana masyarakat menciptakan fiksi hantu untuk menutupi rasa bersalah dan ketakutannya. Sundel Bolong lahir bukan hanya dari kematian tragis seorang perempuan, tetapi juga dari budaya yang membungkam suara korban dan menolak memberi keadilan. Ketika nama Sundel Bolong disebut, orang akan merinding, takut berjalan malam, atau langsung teringat wujud seramnya. Namun jarang yang sadar bahwa rasa takut itu sebenarnya adalah warisan stigma yang diturunkan turun-temurun. Ia adalah cara masyarakat mengatakan, perempuan harus diam, harus patuh, kalau tidak nasibmu akan seperti Sundel Bolong. Yang perlu kita takuti sebenarnya bukanlah bisikan mitosnya, melainkan warisan trauma dan diskriminasi yang terus hidup bersama kita.
Sundel bolong mengingatkan kita bahwa luka sosial, jika tidak pernah disembuhkan, akan terus menjadi bayangan, menjelma horor, dan menghantui generasi demi generasi. Jadi, sundel bolong adalah simbol yang lahir dari trauma kolektif kita. Dipelihara lewat bisikan mitos, namun bukan hantu, melainkan sebagai rasa takut dan luka perempuan yang terpinggirkan. Kalau kamu suka sisi sosial, budaya, dan psikologis di balik cerita horor, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.